Cerita diawali dengan berita di televisi yang memperlihatkan siaran langsung tentang kejadian mengerikan di sebuah bandara, di mana menurut laporan kepolisian, hal itu diakibatkan oleh serangan manusia yang telah terinfeksi virus aneh. Entah virus aneh apa itu, tapi hal itu membuat penderitanya bertindak sangat agresif dan berubah fisik mereka layaknya zombie. Symptoms can show sometimes within days or even minutes. This is real. This is happening now. Curfew has been ordered with immediate effect. Selama 2 bulan terakhir, pemerintah Amerika dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah berupaya menghentikan pandemi tersebut. Bahkan seluruh tentara sudah dikerahkan untuk memusnahkan mereka yang telah terinfeksi. Tapi semua itu sia-sia saja karena virusnya sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia sehingga pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak meninggalkan rumah sampai waktu yang belum ditentukan. Asking everyone to stay at home. Soldiers are falling back. Stay where you are and hide. Beralih ke kota sebelah yang belum terkena wabah, ada seorang bocah bernama Leo sedang menonton kartun kesukaannya di televisi, yang mana saluran tiba-tiba berhenti dan langsung diganti dengan berita nasional tentang wabah aneh yang menyebar sangat cepat, sehingga Leo segera mencari keberadaan ibunya untuk memberitahu kabar ini yang saat itu sedang mengemas pakaian untuk dibawa pindah ke kota lain. Mom? Gotcha. Let me talk to the kids. Ditemani sang kakak yaitu Abigail, Leo menghampiri si ibu yang sedang melakukan panggilan video dengan ayah mereka yang merupakan seorang pilot. Kebetulan saat ini sang ayah masih ada jadwal terbang yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka diminta untuk pergi duluan saja ke kota yang belum terinfeksi, sementara sang ayah akan menyusul sambil terus berkomunikasi dengan mereka. I promise. Everything's going to be just fine. Tak lama, mereka pun dikejutkan oleh suara berisik-berisik yang berasal dari luar dan bergegas untuk memeriksa. Curiga jika wabah itu sudah sampai ke kota, si ibu dengan cepat mengemas semua barang dan membawa anak-anak naik mobil yang ketika menaikkan barang-barang ke bagasi, tiba-tiba beruntung Abi berhasil selamat karena bersembunyi di kolong mobil. Namun nasib naas harus menimpa ibu dan sang adik yang kini sudah menjadi zombie. Melihat Leo adiknya tengah sekarat, Abi merasa perlu untuk menolong, meski itu percuma saja karena dia sudah terinfeksi. Di mana saat Abi akan pergi, ia malah tak sengaja kebesekan yang membuat si ibu menemukannya sehingga dan ya, muncul seorang anggota tentara bernama Cassius yang berhasil menolong Abi dan langsung menembak kepala si ibu hingga tewas. Namun saat akan pergi, Leo yang sudah terinfeksi ujug-ujug menghadang dan bermaksud menyerang, sehingga Cassius merasa perlu untuk mengakhiri penderitaannya. 10 tahun setelah populasi umat manusia hanya tinggal 10%, kini Abi menjadi sosok gadis tangguh dengan kemampuan menembak dan bertarung yang terus Cassius latih. Dengan fakta bahwa planet bumi sudah dikuasai oleh populasi zombie yang jumlahnya jutaan, tak banyak yang bisa Abi lakukan jika bukan latihan. Selain harus bertahan dari zombie yang terus bermunculan, mereka juga harus menjaga stok makanan tetap aman dan serangan penyintas lain yang tak punya belas kasihan. Sama seperti malam-malam sebelumnya, Abi dan Cassius beristirahat di tengah hutan menggunakan tenda yang dikelilingi tali pembatas, termasuk beberapa lonceng yang bertujuan sebagai alarm kalau ada makhluk asing mendekat. Dan benar saja, saat sedang tibra-tibranya, tali yang telah dipasang rupanya tersenggol oleh sesuatu sehingga Cassius langsung keluar untuk memeriksanya. Dan ya, Cassius berhasil menembak salah satu zombie yang berhasil menemukan dan berusaha menyerang perkemahan mereka. Sadar jika tempat ini sudah tidak aman lagi, mereka pun dengan cepat membereskan tenda dan pindah dari sana karena kemungkinan besar masih banyak zombie lain yang berkeliaran.
Perjalanan pun terhenti saat mereka mendengar suara tembakan yang kemungkinan berasal dari penyintas lain yang setelah diperiksa, tembakan tersebut berasal dari mobil yang berada di sebuah lembah sehingga mereka menggunakan teropong senjata untuk memastikan apa yang sedang terjadi dan melihat gerombolan zombie yang sedang menyerang si pemudi. Niat hati ingin membantu Abi malah tak sengaja menembak si bapak yang bermaksud kabur. Khawatir dengan keselamatannya, mereka pun bergegas turun untuk memeriksa kalau nyawanya masih bisa tertolong. Tetapi hal itu percuma saja karena si bapak keburu tergigit dan sebentar lagi akan menjadi zombie. Sehingga daripada populasi zombie semakin meningkat, Cassius langsung menghabisi beliau yang masih sekarat. Saat akan pergi itulah datang beberapa mobil yang sepertinya masih satu komplotan dengan si mayat. Sambil menodongkan senjata, salah satu anggota memeriksa mayat si pria yang ternyata ada bekas luka tembaknya. Sehingga mereka menganggap jika Cassius dan Abi adalah orang jahat yang bermaksud untuk merampok. Terbukti dari sepatu si mayat yang sempat Cassius ambil sesaat setelah si bapak meninggal. Sambil menurunkan senjata, Cassius menjelaskan jika ini hanya kesalahpahaman dan mereka sama sekali tidak ada niatan buruk. Hey, put him down. Don't do this. Don't do it. Put it down. Take it easy. Karena semuanya heras hulu alias tidak ada yang mau mengalah, salah satu anggota bernama Megan yang kebetulan sedang hamil pun langsung turun dari mobil untuk menghentikan kesalahpahaman ini. Saat ditanya mau kemana atau habis dari mana AA dan Neng ini teh, Abi pun menjawab jika mereka adalah penyintas yang juga sedang mencari tempat aman dari kejaran para zombie. Sehingga Megan dengan cepat mengajak semuanya untuk bergegas tepat saat ratusan zombie mulai menuruni bukit dan bermaksud menyerang mereka semua. Karena anggota dan peluru yang terbatas, mereka dibuat kewalahan menghadapi para zombie yang jumlahnya semakin tak waras. Tak ingin mengambil resiko lebih buruk yang dapat menyebabkan mereka semua tewas, Cassius dan Abi memutuskan untuk mundur dan segera bergegas sambil membawa serta Megan yang kandungannya sebentar lagi akan menetas. Loh, menetas? Dalam perjalanan, Cassius menanyakan terkait apa yang sedang Megan dan David suaminya lakukan di tempat tadi. Megan menjelaskan jika mereka akan pergi ke daerah timur laut, lebih tepatnya kota Perahu, alias satu-satunya tempat yang dianggap paling aman bagi para penyintas. Sebenarnya Megan terpaksa melakukan ekspedisi ini karena semua persediaan yang mereka miliki telah habis. Namun karena musibah yang menimpa rombongannya barusan, Megan memohon agar Cassius mau membawa serta mereka bersamanya. Naas, mobil yang Cassius kendarai malah mogok di tengah jalan. Setelah saling berkenalan satu sama lain, Cassius menyuruh mereka segera mengemasi barang dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Bukan tak tega melihat Megan yang sedang hamil harus berjalan puluhan meter. Cassius melakukan ini demi keselamatan mereka semua dan segera mencari tempat berlindung sementara sebelum hari mulai gelap. Tibalah mereka di sebuah gedung kosong terbengkalai. Cassius dan Abi masuk duluan untuk memastikan tidak ada penghuni lain di tempat ini. Hingga malam tiba, Cassius tak lupa memasang tali pembatas untuk sebagai alarm seperti yang biasa ia lakukan saat berkemah di hutan. Setelah semua persiapan sudah selesai, Cassius menunjukkan rute tercepat agar Megan dan David bisa cepat sampai ke kota Perahu. Sementara ia dan Abi tidak bisa mengantarkan mereka karena masih punya tujuan lain. We thought we'd go together. That you come with us? It's not a good idea. Well, why not? Sontak hal itu membuat David dan Megan merasa heran sekaligus kecewa karena menganggap jika Cassius akan pergi bersama. Cassius menegaskan bahwa
tidak ada yang namanya tempat paling aman di dunia ini. Satu-satunya tempat paling aman hanyalah mereka harus pergi sejauh mungkin dari para zombie, terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, entah itu ke timur, barat, utara, selatan, kulon, wetan, ataupun kaler. Intinya, sekali para zombie melihat bebenguk mereka atau babangus mereka semua, tidak ada jalan keluar selain melawan atau tetap menjauh seperti yang Cassius lakukan saat ini. I suggest you do the same. I'm sorry, it's just... Sempat terjadi perdebatan antara Abby dan Cassius karena menganggap Cassius terlalu berlebihan sehingga Abby membujuknya untuk memeriksa wilayah kota perahu sekaligus mengantar Megan dan David menemui para penyintas di sana. Namun Cassius langsung membantah karena menurutnya di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya orang baik. Selain itu, semua masalah yang muncul selalu diakibatkan oleh kecerobohan si Abby sendiri yang tak pernah mau mendengarkan perkataannya. I'll be on watch. Sementara Abby berjaga duluan dan Megan sudah tertidur pulas, David dan Cassius mulai mengobrol kehidupan satu sama lain, termasuk memuji kehebatan Cassius yang dengan gampangnya mengalahkan para zombie. Ia juga berterima kasih atas Cassius yang sudah menolong bahkan membawanya sejauh ini. Melihat wajah memelas dan kondisi Megan yang sedang hamil tua, akhirnya membuat Cassius merasa iba dan memutuskan akan mengantar mereka ke tempat yang dituju. I'm just glad that today we survived. We'll help you get to the colony. Keesokan paginya saat Abby masih berada di lantai atas selesai berjaga, ia langsung dikejutkan dengan suara zombie yang berasal dari semak-semak dekat bangunan, sehingga Abby dengan cepat turun untuk memberitahu Cassius tentang situasi darurat ini tepat saat si zombie sudah ngejentul di hadapannya. Tak lama, gerombolan zombie lain yang sedari kemarin mengejar dari lembah pun akhirnya sampai di kota mati yang dijadikan tempat peristirahatan Cassius CS saat ini. Yang ketika salah satu zombie berlari masuk ke dalam bangunan, jokornya malah dikoyot pada tali aralam yang dipasang oleh Cassius sehingga... Rupanya, Cassius CS sudah lebih dulu melanjutkan perjalanan dan mendengar suara ledakan tersebut dari kejauhan, sehingga mereka menyadari jika para zombie saat ini sudah berada tepat di belakang. Secara kebetulan, jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju ke bandara, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke sana dengan harapan masih ada pesawat yang bisa digunakan. Come on, darling. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja menemukan seonggok mobil terparkir di depan gedung terbengkalai. Mereka juga menemukan si pengendara sudah tak bernyawa dengan luka tembak di bagian kepala. Curiga jika beliau bundir sebelum diserang oleh kelompok zombie tadi, Cassius menyuruh Abby untuk masuk dan memeriksa bangunannya karena bisa saja masih ada zombie yang tertinggal di dalam sana. Beberapa saat berkeliling, Abby tak menemukan apapun di dalam bangunan tersebut. Ia hanya menemukan beberapa kaleng makanan siap saji. Sebelum melanjutkan perjalanan, Cassius iseng memeriksa bagasi mobil dan secara kebetulan menemukan kursi roda untuk membantu Megan yang sudah mulai kelelahan. Dan inilah bandara yang dimaksud, suasananya sangat sepi bahkan tidak ada pesawat hiji-hiji acan. Entah kemana semua pesawatnya. Abby yang sedang melihat-lihat seketika teringat dengan bandara ini yang ternyata bekas tempat ayahnya dulu bekerja. Sehingga ia segera pergi ke lokasi hangar untuk memeriksa apakah pesawat pribadi sang ayah masih terparkir di sana.
Dan ya, beruntung di dalamnya tersisa satu pesawat yang sudah lama tak terpakai. Meski sudah usang dan tak bisa dinyalakan, setidaknya badan pesawat ini masih utuh dan kokoh sehingga mereka mendorongnya keluar untuk diperbaiki. Berbekal hasil magang 3 bulan selama di SMK 10 tahun yang lalu, David dan Meghan mulai mengotak-atik mesin pesawat agar bisa digunakan kembali, sementara Cassius dan Abby akan berkeliling memeriksa seluruh area sekitar. How about Sandra? Dikira beneran berkeliling menyusuri bandara, Cassius dengan santainya malah gogoleran di menara pengawas sambil ucang-ucangan, di mana saat ia melihat ke arah David yang sedang memperbaiki pesawat, terlihat puluhan zombie sedang berlari ke arah David dan Meghan sehingga Cassius langsung berlari mengingatkan mereka akan adanya zombie yang mendekat dan meminta David untuk segera menyelesaikannya. Sempat dibuat panik saat para zombie bisa mengejar pesawat karena tak kunjung lepas landas. Akhirnya Abby bisa mengatasi dan berhasil menerbangkan pesawatnya. Namun masalah baru kembali muncul saat mesin tiba-tiba ngebul, mati, dan tak berfungsi. Sehingga Abby yang baru pertama kali menjadi pilot pun bingung harus berbuat apa dan... Going down. Brace for impact, okay? Beruntung mereka masih di tangtayungan dan hanya mengalami baret-baret ringan, termasuk Meghan yang kandungannya juga baik-baik saja sehingga mereka segera pergi sebelum para zombie menemukannya. Okay, let's just go. Beberapa meter jalan kaki, tibalah mereka di sebuah stasiun kereta terbengkalai yang kondisinya sangat memprihatinkan dengan fakta bahwa jarak ke kota perahu masih membutuhkan waktu sekitar 2 hari perjalanan. Mereka memutuskan akan beristirahat di stasiun ini sambil mempersiapkan tenaga untuk besok. Singkat cerita, malam pun poek. Sambil beres-beres, David diam-diam mengambil pistol yang sempat Cassius berikan saat di bandara. Entah apa yang akan ia lakukan dengan pistol itu, David pergi keluar dan mencari tempat sepi seorang diri lalu menodongkan pistol ke bebatoknya sendiri. Faktanya, kaki David ternyata sempat tergigit saat insiden di bandara tadi siang. Yang karena tak ingin menjadi beban bagi Meghan dan semua orang, David memutuskan bundir sebelum virusnya semakin menyebar. Now, his mom had gotten so stoned. Dan ya, David tak jadi melakukannya karena teringat dengan cicilan Shopee Pay yang belum lunas, ditambah utang voucher wifi dan bekas ngopi di warung Teh Yuli, sehingga ia memutuskan kembali dan menunda aksi bundirnya. He was the first. Keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati jalur hutan agar tidak mudah ditemukan oleh para zombie. Beberapa meter berjalan, David tiba-tiba berhenti akibat tubuhnya yang lemas dan menggigil pertanda virusnya mulai menyebar. Namun David tetap merahasiakannya karena tak ingin Meghan khawatir dan mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Cassius yang tadi melihat luka di kaki David langsung nyerenteng tanpa sepengetahuan Abby dan Meghan. David menjelaskan jika ia akan membantu mereka nanti saat virusnya semakin parah dan untuk sekarang David memohon dengan sangat agar Cassius membiarkannya ikut rombongan demi menemani Meghan di detik-detik terakhirnya dan meminta Cassius untuk tetap merahasiakannya. Perjalanan kembali terhenti saat mereka menemukan sebuah rumah yang kondisinya masih terawat. Dan benar saja, lampu tiba-tiba menyala disusul dengan suara dari speaker yang menanyakan tentang tujuan mereka datang ke daerah ini. Di mana Abby yang ceroboh pun kembali melakukan tindakan bolohok belegug dengan pede dengkreng maju seorang diri dan hanya ingin meminta beberapa obat untuk David yang sedang terluka. My name is Abigail.
Setelah memastikan jika mereka bukanlah orang jahat, si pemilik rumah yang bernama Norton ini pun akhirnya mau membukakan pintu. Namun, melihat Cassius dan Abby membawa senjata lengkap, Norton meminta mereka untuk melucuti semua senjatanya. Thank you. To say I rarely get visitors these days. Tiba di dalam, mereka disambut baik oleh Norton yang menyediakan segala macam kebutuhan mulai dari makanan, minuman, bahkan air hangat untuk membersihkan badan. Entah seperti apa latar belakang si Norton ini, tapi ia sepertinya tahu banyak hal soal kegilaan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan Cassius yang memandang ini sebagai bencana tak berujung, Norton justru berpikir sebaliknya dengan menganggap jika ini adalah awal evolusi terbesar umat manusia dalam mencapai keabadian. Yeah, but it was still awful. Oh, don't you see? The strong have survived. Cheers. Cheers. Di tengah perbincangan tersebut, David terlihat sangat pucat akibat luka yang ada di kakinya semakin parah, sehingga ia izin pergi ke toilet untuk melihat kondisi tubuhnya yang mulai merasa tak normal akibat virus zombie yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Dan alangkah terkejutnya David saat mendapati semua teman-temannya sudah ngajoprak tak sadarkan diri, disusul dengan ia sendiri yang juga ikut terkapar setelah Norton menunjukkan alat ciptaannya, di mana hanya dengan alat inilah ia bisa mengetahui seseorang sudah terinfeksi virus atau belum, seperti yang terjadi pada si malang David ini. Sadar-sadar, mereka terbangun di ruang bawah tanah dengan kondisi tangan sudah terikat, di mana Norton sangat antusias karena telah mendapatkan beberapa relawan untuk melakukan eksperimen gilanya. Entah eksperimen macam apa yang akan dilakukan si Norton ini, namun saat ini keadaan mereka benar-benar terancam karena Norton akan membiarkan istrinya yang sudah terinfeksi memangsa mereka semua. Beruntung David yang saat ini belum sepenuhnya menjadi zombie berhasil menggagalkan rencana Norton dan membantu yang lain untuk kabur, sehingga mereka segera mengambil senjata dan kunci mobil milik Norton untuk secepatnya meninggalkan tempat ini. Lolos dari kejaran Norton, mereka kembali dihadang oleh zombie yang sedari kemarin terus mengejar, di mana Cassius memacu mobilnya ke daerah kota perahu yang selama ini mereka tuju. Namun perjalanan harus terhenti saat jalan yang mereka lalui terhalang pohon-pohon yang tumbang, sehingga David yang mulai hilang kesadaran pun meminta Cassius untuk membawa Megan bersamanya dan akan menghadapi para zombie seorang diri. Go! Go! Sambil menggendong Megan yang sudah pecah ketuban, Cassius berlari secepat mungkin untuk sampai ke tepi pantai, disusul oleh Abby yang mulai kehabisan peluru akibat para zombie yang tidak ada habisnya. Beruntung, para penyintas yang berjaga di gerbang melihat keberadaan mereka dan berhasil mengusir para zombie untuk sementara waktu. Dan inilah kota perahu yang dimaksud, kota yang dibangun di atas beberapa perahu atau kapal besar. Selesai dengan ketegangan semalam, Megan segera dibawa ke ruang bersalin seadanya karena sebentar lagi akan melahirkan. Beruntung Cassius dan Abby disambut baik oleh para penyintas di kota ini. Mereka langsung dibawa menemui pimpinan kota perahu yang bernama, kita panggil saja si ketua, untuk sekedar berkenalan dan mengetahui asal-usul Cassius dan Abby. I can't tell you how glad we are that you guys are here. We thought there was no one else alive except... Don't worry about your past. Beberapa saat menunggu, Cassius akhirnya menerima kabar baik jika Megan telah melahirkan anaknya dengan selamat. Namun kabar buruknya, Megan mengalami kondisi kritis pasca melahirkan oleh karena fisiknya yang mulai melemah. Menyadari dirinya tidak akan selamat, ia meminta Cassius untuk jaga bayinya dengan baik, berharap anaknya mampu bertahan di tengah dunia yang kejam ini. Tengah hari, Abby yang sudah lama tidak menemukan hiburan pun memutuskan pergi berkeliling di sekitar pelabuhan sembari melihat pria dewasa yang sedang menggelar acara adu panco. Di sana juga ada seorang pemuda tampan yang bernama, kita panggil saja Samsul. Ini orangnya.
Setelah cukup lama berbincang, malamnya Samsul mengajak Abi untuk pergi berpesta di salah satu bar yang ada di sana, yang mana untuk pertama kalinya Abi benar-benar menikmati suasana yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Saat akan pulang itulah, Abi tak sengaja menemukan satu ruangan yang membuatnya sangat penasaran, lalu masuk untuk memeriksa. Di sana, ia menemukan sebuah benda yang terlihat seperti pemicu, lengkap dengan antenanya. Samsul langsung mengambil dan meletakkannya seperti semula. Ia juga sebenarnya tidak tahu pasti tentang kegunaannya, tapi ketua pernah mengatakan jika remote ini hanya akan digunakan saat situasi benar-benar genting. Tak hanya itu saja, Samsul juga menunjukkan terowongan rahasia yang sudah dibangun sejak lama sebagai antisipasi jika suatu saat para zombie berhasil menerobos. Wow, it is. Beralih ke Norton yang memutuskan pergi ke kota untuk menghabisi Cassius dan kawan-kawannya. Tak sendiri, ia juga membawa serta para zombie yang berhasil ditaklukkan menggunakan alat ciptaannya. Sehingga tepat saat para penjaga gerbang sedang istirahat sambil rebahan, Norton mulai melakukan aksi gilanya dan... Ya, Norton bersama pasukan zombinya berhasil masuk dan menyerang semua penghuni kota. Abi meminta Samsul dan penjaga lain untuk mengamankan jalur terowongan rahasianya, sementara ia sendiri akan mencari Cassius yang saat ini sedang mengamankan si bayi dan membantu para penjaga yang sudah mulai terpojok. Saat Abi sedang berusaha menolong salah satu warga dari serangan zombie itulah, muncul Norton yang langsung menghapuknya hingga terkapar, di mana Cassius yang melihat pun langsung berlari untuk membantu, tetapi... Melihat kondisi Cassius yang sudah tidak walakaya, Norton lantas menghampiri dan menghajarnya sampai babak belur. Namun, hal itu tidak berlangsung lama setelah Cassius bangkit dan balik mengejar, hingga berhasil menghancurkan alat pengendali zombie tersebut. No! Sementara para penduduk berhasil selamat dan sudah ada di tepi pantai, Cassius dan Abi masih berada di kapal untuk pergi ke terowongan. Namun salah satu zombie berhasil menarik Abi hingga terjatuh, disusul dengan si zombie yang ikut ngejoprak setelah Cassius memukul babatoknya, di mana Abi benar-benar terkejut saat mengetahui jika zombie yang ada di hadapannya tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya sendiri, yang hal itu terbukti dengan gelang dan beberapa foto keluarga yang berserakan. Tak ada waktu untuk bersedih-sedih, mereka segera masuk ke terowongan dan bergabung dengan yang lain sampai akhirnya... Ya, ternyata benda kecil yang sempat Abi lihat tadi adalah sebuah pemicu jarak jauh yang digunakan untuk meledakkan kota perahu. Setelah berhasil selamat dan kembali bergabung dengan para penyintas, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan yang rupanya berasal dari si ketua. Melihat bekas luka gigitan di lehernya, Cassius meminta si ketua untuk mengendalikan diri dan segera tinggalkan tempat ini atau ia akan menghabisinya, tetapi... I'm fine. Ya, terjadilah pertarungan antara Cassius dan si zombie yang notabene adalah ayahnya Abi. Sempat ngahulang tarik karena tak tega jika harus menembak ayahnya sendiri, Abi kembali sadar saat melihat Cassius yang semakin terpojok dan mengakhiri penderitaan sang ayah saat itu juga. Setelah semua selesai dan tak ada lagi yang tersisa, kini tugas mereka adalah mencari tempat lain untuk dijadikan rumah baru, yang karena ketua sudah tewas, mereka meminta Cassius untuk memimpin kelompok ini dan berjuang bersama-sama untuk memulai peradaban baru. Tamat ending yang sangat mengzombikan. Wow.